Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam doa keluarga saat ini. Bacaan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Petrus 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah merdeka atau mati. Pekik merdeka atau mati kita sudah pernah dengar ketika Indonesia masih dijajah oleh penjajah. Dan saat itu memang Indonesia belum merdeka. Dan pekik merdeka atau mati adalah sebuah seruan kepada rakyat atau para pejuang pada waktu itu untuk memberikan semangat kepada mereka untuk terus berjuang mencapai kemerdekaan atau meraih kemerdekaan yang kita cita-citakan sebagai bangsa yang merdeka, yang berdaulat, yang bisa berdiri sendiri, yang bebas dari penjajahan. Tetapi sekarang ini pekik merdeka atau mati tentu saja berbeda dengan yang diungkapkan pada zaman penjajahan. Dan rasanya ketika kita mengungkapkan kata merdeka atau mati, maka memang mungkin terdengar aneh. Tetapi pada bulan-bulan ini, di mana bulan Agustus adalah bulan kita sebagai bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan Indonesia, maka seringkali pekik merdeka atau mati terdengar kembali. Dan pekik merdeka atau mati saat ini tentu saja bukan dalam pengertian betul-betul kita akan mati. Dan juga sebenarnya kita pun juga sudah merdeka. Jadi rasanya memang sebenarnya tidak pas lagi ketika pekik merdeka atau mati kita ungkapkan, karena ketika kita mengatakan merdeka, maka kita sudah merdeka. Kita bebas dari penjajahan. Kita sudah sebagai negara yang berdaulat. Dan mati, maka itu bukan pilihan. Karena sebenarnya ketika kita akan bilang katakan merdeka atau mati, maka itu sebuah pilihan yang sebenarnya sangat tidak tepat. Ya memang untuk sekarang ini. Ketika kita akan katakan merdeka dan harus hidup, nah itu baru tepat. Atau merdeka dan ayo kita kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini pun juga mengingatkan kepada kita semua, khususnya ketika Paulus menuliskan surat ini kepada pembaca dan pendengar, dia pertama-tama mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Jadi, hidup sebagai orang yang merdeka artinya merdeka bukan berarti bebas dari penjajahan, tetapi merdeka bisa menentukan sendiri apa yang harus dilakukan sebagai orang yang merdeka, yaitu tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Bahkan kemudian Paulus juga mengatakan ketika menjadi orang yang merdeka, maka merdeka dalam pengertian sebagai hamba Allah. Dalam hal ini tentu saja Paulus mau mengkaitkan bahwa sebagai hamba Allah berarti orang yang taat dan tunduk kepada perintah Allah. Oleh karena itu kemerdekaan yang dimiliki atau yang didengungkan oleh Paulus kepada pendengar atau jemaat pada waktu itu bertujuan supaya orang-orang bisa menjadi orang yang merdeka di hadapan Allah, menjadi orang yang merdeka karena taat kepada perintah dan setia kepada
apa yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan kemudian di sini Paulus juga menegaskan kemerdekaan itu yaitu mengasihi saudara-saudaramu, takut akan Allah dan hormatilah raja. Jadi pemahamannya ketika menjadi orang yang merdeka, maka orang yang bebas untuk mengasihi orang lain, bukan berbuat semena-mena kepada orang lain, terus juga takut akan Allah. Itu berarti uh, orang tersebut adalah orang yang merdeka dari kejahatan-kejahatan, membebaskan diri dari niat-niat jahat, niat-niat untuk membalas dendam, atau niat-niat untuk mencelakakan orang lain. Dan yang lebih menarik lagi adalah hormatilah raja. Jadi di sini Paulus juga mengingatkan bahwa orang pendengar pada waktu itu juga harus taat kepada pemerintahan yang berlaku pada waktu itu. Oleh karena itu, dengan demikian juga mengingatkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita orang yang merdeka adalah merdeka mengikuti aturan perintah atau apapun yang menjadi kebijakan atau apa yang menjadi prosedur di dalam kehidupan bernegara, kehidupan pemerintahan kita, dan kita harus menghormati pemerintahan yang ada saat ini. Oleh karena itu, ketika Paulus mau mengatakan hal ini kepada pendengar atau jemaat pada waktu itu, tentu saja mempunyai makna yang sangat berarti untuk kita saat ini, di mana ketika pemerintah berusaha mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk hidup lebih baik, menjaga protokol kesehatan, maka diharapkan masyarakat mematuhi perintah tersebut. Dan ini adalah salah satu wujud dari orang yang merdeka. Merdeka di hadapan Allah. Merdeka karena mematuhi perintah-perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berlaku saat ini, maupun juga perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah melalui firman Tuhan. Memang tidak mudah ketika kita merasa bahwa diri kita sebagai orang yang merdeka, bukan dalam pengertian kita merdeka bebas melakukan apa saja. Betul, kita bebas melakukan apa saja. Kita melakukan hobi kita pergi kemana saja, kita makan apa saja, tetapi kita ingat bahwa situasi yang tengah terjadi sekarang justru diharapkan membebaskan kita untuk kita mau menerapkan protokol kesehatan. Sebab dengan demikian, ketika kita melakukannya, maka kita juga memerdekakan orang lain menjadi sehat. Selain kita juga memerdekakan diri kita untuk kita tetap menjadi sehat. Dan yang terlebih, biarlah kita tetap merdeka di hadapan Tuhan menjadi hamba-hamba Allah. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Dengan kerendahan hati kami datang mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kami boleh ada di dalam kehidupan yang baru, bahkan kami boleh mengawali dengan bersaat teduh sejenak dan kami boleh belajar kan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus diingatkan melalui firman-Mu untuk kami boleh berlaku seturut dengan kehendak Tuhan dan terus mengandalkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan pada kesempatan yang indah ini bersama dengan saudara kekasih kami yang boleh bertambah usia pada hari ini karena Tuhan mengasihi mereka atas diri Ibu Sularsi, Bapak Yonatan Wilson Yonatan, dan saudara-saudara kekasih kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka di dalam setiap aktivitas dan karya mereka, agar terus menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada, dan ajarkan kepada mereka untuk senantiasa mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang saat ini tengah berduka atau mengalami kesedihan, mengalami penderitaan. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka agar mereka boleh tetap sadar dan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Pada kesempatan yang indah ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk situasi dan keadaan yang masih kami alami, khususnya pandemi yang masih terus berlangsung.
di mana kami harus terus menjaga protokol kesehatan. Bahkan ketika kami juga mendengar bahwa saat-saat sekarang ini situasi semakin meningkat, para penderita semakin banyak, dan saudara-saudara kami banyak juga yang harus dirawat di rumah sakit karena terkena virus corona. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan semangat bahkan kesembuhan kepada mereka agar mereka boleh kembali pulih dan boleh beraktivitas dengan baik. Bahkan kami juga mau berdoa terus untuk tenaga kesehatan agar mereka juga terus diberikan semangat untuk memberikan perawatan yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang tengah menderita. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kekasih kami yang pada saat ini masih duduk di bangku sekolah. Kiranya Engkau juga terus memberikan kemampuan kepada mereka untuk belajar dengan baik, sekalipun mereka di antara mereka ada yang harus melaksanakan proses belajar mengajar secara daring atau online atau dilaksanakan di rumah. Biarlah Tuhan sendiri yang terus memberikan kemampuan kepada mereka untuk dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Demikian juga berkati para guru dan siapapun yang memberikan kepada mereka pengajaran untuk mereka boleh menjadi mandiri, mereka boleh cerdas, mereka boleh terus berusaha dengan baik agar para pendidik dan guru boleh terus juga memberikan kemampuannya dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh sukacita. Dan biarlah Tuhan apa yang dilakukan oleh para pendidik tidak menjadi sia-sia untuk masa depan anak-anak kekasih kami tercinta. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini masih berusaha mencari pekerjaan. Kiranya Engkau juga memberikan kemampuan kepada mereka, semangat kepada mereka, dan terus mereka boleh berusaha mencari pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kiranya apapun yang sedang mereka perjuangkan tidak menjadi sia-sia, dan mereka boleh membaktikan diri mereka di tengah pekerjaan yang mereka peroleh. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk informasi yang kami dengar ketika resesi mulai melanda dunia. Biarlah Engkau sendiri juga terus menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara kami, khususnya di dalam kehidupan perekonomian dan apapun yang terkait dengan kehidupan di dalam masyarakat bangsa dan negara kami. Agar kami juga boleh terus menikmati berkat-berkat Tuhan melalui setiap pekerjaan, setiap apapun yang kami alami di dalam kehidupan ini. Banyak pergumulan, persoalan, penderitaan yang kami hadapi, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami, dan Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami. Bahkan Tuhan sendiri yang menjanjikan kepada kami untuk kami boleh bersandar hanya kepada Tuhan saja, dan Tuhan memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menikmati berkat Tuhan, dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.